Pemirsa, beberapa waktu lalu Bupati Tulungagung bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Tim Keamanan Pangan Daerah melakukan sidak keamanan bahan pangan ke sejumlah lokasi yang menjajakan aneka makanan. Tim Keamanan Pangan meninjau langsung ke Pasar Bandung dan beberapa lembaga sekolah di Kecamatan Bandung. Dengan hasil, semua sampel tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Lalu seperti apakah berlangsungnya sidak ini? Berikut kita saksikan bersama. Pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung selalu memiliki upaya dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya terkait kebutuhan pokok atau pangan di wilayahnya. Dalam hal ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung bersama Tim Keamanan Pangan Daerah dan juga Bupati Tulungagung melakukan sidak ke pusat pangan. Keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pasar yang menjadi sasaran ini adalah merupakan satu tempat bertemunya atau transaksi semua aktivitas kebutuhan manusia. Oleh karena itu sangat tepat bahwa tim pengamanan pangan dari Kabupaten Tulungagung perlu untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi yang sebenarnya tentang keamanan pangan, dan syukur alhamdulillah juga kita pada pagi hari ini sudah siap untuk melaksanakan satu sidak di lapangan. Yang kedua, bahwa efek penggunaan bahan tambahan pangan BTP dan residu pestisida bagi kesehatan manusia. Karena apa? Sesuatu yang bersifat chemistry adalah merupakan satu perpaduan akulturasi untuk menciptakan pangan yang kita tahu. Misalkan aja masalah pembuatan yang kecil, pembuatan kerupuk yang terdiri dari komponen juga ada pewarna, juga ada pengawet dan lain sebagainya. Yang kedua, ini efek penggunaan bahan tambahan pangan BTP dan residu pestisida bagi kesehatan manusia. Kita tahu di dalamnya ada kandungan formalin misalkan, yang akan mempunyai dampak cukup serius, menyangkut iritasi lambung yang menyebabkan kanker gagal ginjal, lever, limpa, dan perusak jaringan tubuh. Karena ini formalin sesuatu yang bukan digunakan untuk masalah makanan, tapi kenyataan di lapangan memang sering terjadi. Borak menyebabkan kerusakan pada organ ginjal, jantung, sistem saraf pusat, sistem pencerahan mata, sistem reproduksi, dan kulit. Namanya memang itu digunakan, maunya itu akan berbuat baik, tapi penggunaan borak adalah sesuatu yang sangat membahayakan karena tidak sesuai dengan fungsinya. Tujuan daripada laboratorium keliling yang kita laksanakan pada pagi hari ini yang pertama adalah upaya terpenuhnya pangan olahan dan pangan segar yang bebas dari bahan tambahan pangan dan residu pestisida yang membahayakan kesehatan manusia sebagaimana yang saya ungkapkan. Yang kedua, melakukan pengujian pangan segar dan pangan olahan dengan pengambilan sampel dengan komoditas tertentu oleh petugas laboratorium keliling dari pedagang, pengusaha pangan, olahan, petani. Yang ketiga, menyiapkan informasi tentang kondisi keamanan pangan segar di Kabupaten Tulungagung. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas keamanan pangan dalam rangka pembinaan, pemantauan, dan keamanan pengawasan pangan. Nah, ini semua adalah satu hal yang betul-betul poin-poin terhadap tujuan daripada kegiatan laboratorium keliling. Kalau kendala pelaksanaan laboratorium keliling antara lain jelas jadwal yang sudah direncanakan terkadang tidak bisa dilaksanakan karena berbenturan dengan yang kegiatan yang lain. Kita sadari sekarang memang masalah kompleksitas terjadi. Yang kedua, biaya untuk operasional laboratorium keliling terutama honor tim keamanan pangan daerah tidak bisa diadakan karena berbenturan dengan aturan. Saya katakan aturannya boleh sepanjang itu adalah untuk kepentingan umum dan tidak double counting karena kegiatannya berbeda. Karena apa? Dalam APBD itu, dalam lampiran itu akan merubah satu kegiatan boleh.
Yang ketiga, OPD yang terlibat tim pembangunan pangan daerah belum menganggarkan untuk berjalan dinasnya. Ini adalah hal yang kecil. Jadi yang jelas pada intinya gini, tujuan daripada kegiatan laboratorium keliling pada intinya adalah bagaimana kita itu sebagai pelayan masyarakat. Jadi pelayanan masyarakat itu bisa memberikan kenyamanan, penjelasan kepada masyarakat karena berkaitan dengan pangan. Intinya itu. Jadi kalau makanan yang merupakan kebutuhan pokok, baik makanan tambahan maupun makanan pokok yang berupa nasi atau beras atau dan pendukung sembako itu betul-betul sehat, maka akan menghasilkan satu output yang sehat bagi manusia. Jadi indeks pembangunan manusianya bagus, karena yang lain juga angka harapan hidup juga bagus. Jadi tugas bagaimana tugas pemerintah, public service, welfare state, artinya pelayanan kepada masyarakat itu tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lokasi pertama yang dilakukan sidak kali ini berada di Pasar Bandung. Seperti yang kita tahu, bahwa pasar merupakan salah satu tempat untuk bertransaksi semua orang. Maka dari itu, dalam sidak ini sangat tepat dilaksanakan di Pasar Bandung. Bupati Tulungagung didampingi tim keamanan pangan daerah juga meninjau langsung satu persatu penjual di Pasar Bandung ini. Hari ini adalah kita turun bersama Pak Bupati dengan tim keamanan pangan daerah. Jadi terdiri dari beberapa dinas. Jadi karena sektoral yang kita periksa itu ada 2 jenis, satu yang segar seperti ikan dan sayur itu segar. Kemudian ada yang olahan seperti roti-roti, pisang goreng dan seterusnya itu olahan. 2 itu. Sebenarnya tugasnya ketahanan pangan hanya di segar. Olahan itu tugasnya di kesehatan, tapi kita jadikan satu sehingga kita bisa turun bersama-sama, tidak parsial, sehingga lebih efisien dan lebih efektif. Kita turun dengan tim lengkap, ada dinas kesehatan, ada Satpol PP, penegakan hukum, ada Indak yang berkaitan dengan bahan pangan kita yang ada di pasar-pasar itu, kita melibatkan Indak, melibatkan peternakan, perikanan, pertanian, dan Infocom, informasi dan komunikasi itu dinasnya. Yang masuk dalam timnya itu. Sudah ada Perbubnya nomor 31 tahun 2019, sudah ada SK Bupatinya nomor 401 itu, sehingga sudah lengkap tim ini, sudah bisa jalan. Gitu.